kesudahan. Dia yang bernafas memuji sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan Mandi? gosok gigi. Waduh, Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Halo adik-adik. Hai. Bagaimana Lause? Nggak kerasa udah akhir bulan lagi ya Lause? Iya, Wah, betul. cepat sekali. Apa kabarnya Lause? Iya nih, oh iya ya Lause. Apa kabar? Halo adik-adik. Wah adik-adik, Lause senyumnya hari ini biar nggak kelihatan. Tapi tahu nggak di dalamnya Lause itu senyumnya seperti pagi hari yang cerah Lause. Wow. Ya, udah lama Lause nggak nyanyi selamat pagi Tuhan ya. Kita nyanyi sama-sama. Iya, bener. Yuk, bangkit berdiri. Siap Lause. Adik-adik siap ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Wah adik-adik semangat sekali hari ini ya. Oke sebelum kita memulai kebaktian ini kita berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Dan Yesus,
Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, mari kita bersukaria adik-adik karena ini adalah harinya Tuhan. Betul Lause? Betul. Iya. Oke, kita nyanyi ya Lause ya. Mari kita bersukaria. Mari. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lagi adik-adik. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Wah adik-adik, sangat bersuka cita kita hari ini ya adik-adik. Betul Lause. Kita lanjut lagi puji Tuhan. Iya, senang sekali. Siap, kita puji Tuhan Selama-lamanya. karena Dia baik buat Saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Iya, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Bagaimana Lause caranya? Ya adik-adik, jangan lupa celengannya masih ada nggak? Ya, nah kalau udah penuh, tuker sini boleh ya. Bawa ke gereja kita tuker sama yang baru ya. Lalu ada satu lagi pakai apa Lause? Minta tolong papi mami. Oh iya. Buat transfer. Betul. Atau scan QR code-nya. Betul. Oke. Tuh. Sambil kita persiapkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu yang Everything I Am. Ya, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi. Everything
Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. Everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Oke, Lause, kita mau doa persembahan ya, Lause. Kita serahkan Lause ikan. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati papi mami dalam pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Lause, sekarang kita mau ngapain nih Lause? Sekarang saat kita mendengar firman Tuhan. Dan diambil dari Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Lose mau tanya, kalian pernah ke pesta nggak? Pesta pernikahan? Wah, asik ya kalau ke pesta. Bisa pakai baju bagus, bisa ketemu banyak orang. Dan yang paling penting, ada banyak makanan yang enak-enak. Kalau misalnya di satu pesta, terus makanannya habis, gimana? Wah, gak seru. Masa pesta gak ada makanannya? Terus kalau makanannya habis, yang punya pesta juga pasti malu. Masa ngadain pesta gak ada makanan? Nah, di Alkitab ada satu cerita yang hampir jadi seperti itu. Oh, pesta siapa? Di mana? Hari ini kita mau dengar kisahnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan kisah di Alkitab. Tuhan, bantu kami untuk mengerti. Tuhan yang boleh menolong kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisahnya, pada suatu hari ada sebuah pesta pernikahan di kota Kana. Satu kota di Israel. Ibu Yesus diundang di pesta itu. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta yang sama. Nah, di Israel itu kalau pesta ada satu minuman yang harus selalu ada. Minuman apa itu? Namanya minuman anggur. Minuman anggur ini dibuatnya dari buah anggur, terus diproses lama banget
baru jadi minuman anggur. Makin lama minuman anggurnya makin enak. Nah, minuman ini harus ada di tiap pesta di Israel. Demikian juga waktu pesta di Kana, ada minumannya itu. Tapi waktu pestanya sedang berlangsung, omong-omong, pesta di Israel nggak kayak di sini, cuman beberapa jam. Pesta di Israel itu bisa berhari-hari, bisa sampai 7 hari. Wah, nah waktu pestanya sedang berlangsung, mereka kehabisan anggur. Wah, gawat ini, gimana anggurnya habis? Ibu Yesus tahu. Terus ibu Yesus ngomong ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, mau apa dari aku ibu? Waktuku belum tiba. Waktu apa ya? Yang Tuhan Yesus maksud adalah saatnya untuk ngomong ke orang-orang bahwa Yesus adalah anak Allah belum tiba. Ibu Yesus bilang kepada para pelayan di sana, apa saja yang dikatakannya kepadamu, lakukan itu. Di situ ada 6 tempat air yang sangat besar. Namanya tempayan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, penuhi tempayan itu dengan air. Kemudian pelayan-pelayan itu mengisi tempayan sampai penuh dengan air. Lalu Yesus berkata, sedoklah dan bawa ke pemimpin pesta. Hah? Buat apa? Bawa air ke pemimpin pesta? Untuk apa? Tapi ingat, tadi Ibu Yesus ngomong apa? Apa saja yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Dan para pelayan mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta mencobanya, wah dia langsung panggil pengantin laki-laki, sini. Biasanya orang itu menghidangkan anggur yang paling baik dulu. Setelah orang puas minum, baru dikasih yang kurang baik. Tapi kamu kebalik, kamu baru menghidangkan anggur yang paling baik sekarang. Ternyata airnya sudah berubah jadi anggur. Pemimpin pesta nggak tahu dari mana anggur terbaik itu berasal. Tapi pelayan-pelayan tahu dari mana asal anggur yang paling baik itu. Itu adalah mujizat Yesus yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Apa sih mujizat? Mujizat itu sesuatu yang gak mungkin terjadi, tapi ternyata terjadi. Tadi Lose bilang kan, bikin minuman anggur itu butuh waktu yang sangat lama. Apalagi tadi dibilang ini anggurnya paling baik. Ternyata Yesus gak butuh waktu lama. Terus juga bukan dari buah anggur, tapi dari air jadi anggur. Itu namanya mujizat. Yesus bikin mujizat gak buat pamer. Bukan cuman buat pamer kekuasaannya. Gak, Yesus bikin mujizat buat menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Juru selamat yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Itu tujuannya Yesus bikin mujizat. Apa nama kota tempat pernikahan tadi berlangsung? Kalian masih inget gak? Di kota mana ya pestanya berlangsung? Betul, Kana, kota Kana. Apa mujizat Yesus yang pertama tadi? Ya, mengubah air
menjadi anggur. Terus Yesus bikin mujizat buat apa? Bukan buat pamer. Yesus bikin mujizat buat menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosanya. Itu tujuannya Yesus bikin mujizat. Hari ini kita belajar apa sih? Hari ini kita belajar bahwa mujizat Yesus itu bukan tipuan, bukan cuman sulap, bukan cuman trik. Enggak, itu sungguh-sungguh terjadi. Terus mujizat Yesus juga bukan atas permintaan manusia, Ibu Yesus. Enggak, Yesus bikin mujizat atas kehendaknya sendiri, bukan karena disuruh-suruh manusia. Lalu mujizat Yesus juga bukan buat pamer kekuasaan, supaya kita cuman kagum. Enggak, bukan. Yesus bikin mujizat bukan untuk itu. Jadi buat apa dong? Bukan tipuan, bukan atas permintaan manusia, bukan buat pamer. Jadi buat apa? Kita udah belajar tadi. Yesus bikin mujizat untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan agar kita percaya kepadanya. Itu tujuannya Yesus bikin mujizat. Sekarang kita mau sedikit aktivitas ya. Kita sama-sama isi ya kode-kode di situ. Apa tuh? Ada huruf, ada angka. Nah, yang huruf itu berarti tempayan yang mana? Tempayan A, tempayan B, atau tempayan C. Yang angka berarti kata-katanya ada di baris yang keberapa? Bisa? Coba ya sama-sama. Yuk, yang pertama B2. Berarti tempayannya yang B, kata-katanya yang kedua. Ada kata apa di situ? Tuh, Jesus. Lanjut ya. C3. Tempayannya pindah. Yang C, barisnya ketiga. Ada kata apa? Perform. Ya, betul. Lanjut lagi. A1. Tempayannya yang A, terus baris yang pertama. Miracles. Yeay. Betul. Lanjut ya kita. A4. Masih tempayan yang sama. Keempat. Tuh. Iya. Lanjut lagi. A2. Naik 2. Glorify. Yeay. Iya. Lalu B1. Kita pindah tempayan. Ting. Pindah ke B yang pertama. Ada kata apa? God. Ya, betul. Ada kata God. Lanjut lagi baris ke bawah. Pindah tempayan lagi. A3. Apa ya A3 ya? N. Iya. Terus C5. C yang 5. Tuh, waga, patma. Proof. Ya, proof. Tinggal baris yang terakhir. Ada C1. C yang pertama, apa itu katanya? He. Ada bonus kata. Is. He is. Lanjut lagi. C4. 1, 2, 3, 4. Tuh. Ya. Lanjut lagi. C2. Naik 2. Son. Son of B1. God. Jadi kalau digabungin kata-katanya jadi apa ya? Kalian tahu kata-katanya jadi apa? Jesus performed miracle to glorify God and prove he is the Son of God. Artinya adalah Yesus melakukan mujizat untuk memuliakan Allah dan membuktikan bahwa Dia adalah
anak Allah. Nah, seperti Yesus yang memuliakan Allah, kita sebagai anak-anak terang juga harus memuliakan Bapa kita yang di surga. Lewat apa? Lewat perbuatan baik kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita hafal sama-sama. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita sampai di sini hari ini ceritanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa mujizat yang Tuhan Yesus buat bukan tipuan, bukan juga karena disuruh manusia, dan juga bukan untuk sekedar pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah anak Allah. Dan supaya kami percaya kepadamu, Tuhan, tolong kami untuk selalu percaya kepadamu dan setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kalian. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Allah yang mengubah air menjadi anggur. Hebat sekali Allah kita. Siapa yang hebat? Allah kita. Karena Allah kita besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekarang kita mau menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Waktunya aktivitas.
Adik-adik, sebelum membuat aktivitas, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita perlu kertas lipat, gunting, lem, dan spidol. Yuk kita mulai. Ambil 1 lembar kertas lipat yang ukurannya persegi panjang. Di sini Lause memakai kertas warna coklat. Kemudian lipat kertas dari atas ke bawah menjadi 2 bagian. Lalu lipat lagi dari kiri ke kanan menjadi 2 bagian pula. Setelah itu, kertas dilipat menjadi 3 bagian yang sama besar. Dan bila kita buka, maka akan ada 6 kotak yang ukurannya sama besar. Beri lengkungan pada tiap kotak. Kemudian gunting lengkungan tersebut. Setelah digunting, hasilnya adalah gambar 6 tempayan. Kita simpan dulu ya. Sekarang siapkan kertas warna putih. Potong 6 potongan kertas persegi yang ukurannya harus lebih kecil dari ukuran tempayan. Begitu juga dengan kertas yang warna ungu. Bila di rumahmu tidak ada kertas warna ungu, kalian bisa menggunakan kertas putih. Lalu kertas tersebut diwarnai dengan spidol atau pensil warna ungu. Nah, sekarang kita ambil pola tempayan. Buka dan tempelkan 6 kertas putih dan 6 kertas ungu dengan posisi atas dan bawah. Adik-adik bisa juga memberikan variasi dengan cara mengganti kotak-kotak tersebut dengan bentuk tetesan air seperti ini. Dan hasilnya, Tuhan Yesus menyuruh para pelayan mengisi penuh 6 tempayan dengan air. Ketika air tersebut dibawa kepada kepala pimpinan pesta, air telah berubah menjadi anggur yang baik. Adik-adik bisa membuat variasi dari aktivitas ini. Caranya, buka pola tempayan. Dengan gunting, buat sayatan atau lubang pada 2 sisi kertas di kiri dan kanan. Lalu siapkan 2 kertas panjang berwarna putih dan ungu. Beri lem pada salah satu ujungnya, sehingga kedua kertas tersebut menempel. Lalu masukkan kertas tersebut ke dalam salah satu lubang yang sudah dibuat. Kemudian beri lem pada 2 ujungnya, sehingga kertas tersebut menjadi melingkar. Dan hasilnya adalah apa yang tidak bisa dilakukan manusia dapat dilakukan Tuhan Yesus. Dia menyuruh para pelayan mengisi 6 tempayan penuh dengan air. Mukjizat pun terjadi. Air berubah menjadi anggur. Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang pertama di pesta perkawinan di kota Kana. Tuhan berkuasa mengubah air menjadi anggur yang baik. Cerita ini benar terjadi dan tertulis di kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. 再见，再见，向你说声再见，再见，再见，上帝祝福你。 Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Satu Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita
ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.